bahasa Melayu sekarang baru. Jika tanya, "Entah kemana kau?" "Entahlah katanya. Nah, begitu bahasa sekarang. Itu "Entahlah bahasa katanya. itu bahasa Melayu itulah sebilah tadi itu. Sebilah dia. Kenapa rupae kan gitu. Itu. "Ayah olah," katanya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama kita di siaran di Cakap-Cakap Ahoy. Iya, kali ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa ya. Siapakah dia? Akan kita tanya nanti ya. Assalamualaikum, Atuk Labu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena Atuk Labu pakai tanjak, kita agak bahasa Melayu sedikit ya. Mai kabang itu. Andai, alhamdulillah. Alhamdulillah. Bit luar dalam. Iyonlah dia ya. Sebenarnya nih nama asli Atuk Labu nih siapa nih? Nama asli Sukris Nur. Kris Nur. Jadi saya manggilnya Atuk Labu atau Abang Sukris Nur. Atuk Labu. Biar agak dekat sedikit Atuk Labu kita manggilnya. Karena masyarakat manapun dah tahu namanya Atuk Labu. Oh iya Tuk. Atuk ini asli orang Berandan atau di daerah entah Gebang, entah di Besitang. Asli di mana Tuk lahirnya? Lahir di Curai. Jadi Berandan. Oh, Berandan juga, securai ya Tuk. Curai. Ada lagi Tuk pertanyaan. Kenapa memakai nama Atuk Labu? Kenapa tidak memakai nama orang Melayu? Ada namanya Mat, ada namanya Sudin, Sikolo. Ada lagi kawan si Labu, Labi. Mengapa harus sampai Labi? Labu. Ngapa harus sampai Labu? Labu itu nama dulu atau pakai itu untuk siaran radio. Oh, jadi Atuk pernah juga siaran radio dulu? Penyiar radio untuk acara Dendang Melayu. Iya betul Dendang Melayu. Jadi Labu itu julukan orang Melayu itu yang banyak berbual. Karena betul, Dendang Melayu ini kan berbual dia kan. Iya betul. Berbual saja cerita. Kalau 3 jam acara Dendang Melayu 3 jam berbual awak kan. Lain tambah kopi lagi. Selesai. 3 jam tidak tidur. Oh iya Tuk, udah berapa lama Atuk berkarya di dunia konten kreator terutama di YouTuber ini Tuh? YouTube nih kita mulai fokusnya kita di 2019. 2019 awal ya. Alasan Atuk tertarik untuk di konten kreator ini apa? Kan masih banyak nih kayak Atuk Labu kita lihat ya cara dia acting. Mungkin banyak TV yang tertarik nih dengan Atuk Labu nih. Kenapa enggak bermain di perfilman? Kenapa bermain di YouTube tuh? Ya pertama, kita awal kita main di YouTube tuh karena 2019 tuh awal kita dikenalkan. Iya. Sebenarnya banyak sudah orang yang ambil bagian untuk menjadi kreator di YouTube. Ya saja mungkin dalam pengelolaannya macam mana mengelola YouTube tadi sehingga berpenghasilan tuh yang belum tahu. Dan di awal 2019 tuh ada kawan yang memberitahu, yang mengajak, memberitahu, ayo menjadi konten kreator YouTube-nya kan gitu. Jadi kawan lah yang mengajak. Iya. 2019 Atuk Labu udah mulai di YouTube tuh ya. Kan pemirsa ini kan mau tahu nih. Sebelum Atuk Labu nih menjadi seorang YouTuber, Maya kerjaan Atuk kita nih. Banyak, ramai kalau kerja Atuk nih. Banyak berarti ya? Banyak. Pokoknya semua kita kerjakan. Kalau dari 1997 itu waktu jadi guru. Sempat jadi guru juga tuh? Sempat jadi guru juga. Jadi uang lebih berapa belas tahun lah itu jadi guru gitu kan. Guru horor di Perbongan. Jadi pemirsa, Atuk Labu ini sebelum bermain acting ya, ternyata udah ada modal jadi guru ya. Sangat luar biasa ya. Kemudian tuh hal yang tersulit ketika Atuk menjadi konten kreatornya apa? Yang tersulit itu membuat naskahnya. Naskah tuh ya? Naskahnya. Kemudian kalau hal yang Atuk senangi? Yang disenangi dari main-main YouTube nih. Ya gajinya lah. Itu dia gajinya. Yang paling sedap ialah
gajinya. Ada yang lain, boh. Ini tuh, Atuk dulu kan sampai sekarang memang sudah mempunyai tim kreatif tuh. Atau dulu Atuknya bermain sendiri? Dulu awalnya main sendiri aja, berdua sendiri dengan orang rumah aja. Atau apa dulu memang nggak ada tim tuh? Nggak ada, dulu tak ada tim, tak ada yang mau diajak. Ini untuk pengeditan tuh atau apa pernah belajar di SMK atau berguru? Enggak. Tidak pernah? Tak pernah. Kita semuanya otodidak. Kita belajar ngedit melalui YouTube. Kita tonton YouTube tutorial macam mana ngedit. Nah, itulah. Kita pelajari, kita tonton, tulis, coba, tonton lagi, tulis, coba, gitu aja. Berarti itu ya, buat para kaum yang muda. Bisa kalah sama Atuk Labu ya. Atuk Labu tak ada berguru, cuman di YouTube gurunya. Mantap kali tuh. Oh ya tuh, gini tuh. Bahasa yang Atuk gunakan nih. Kan bahasanya agak mirip-mirip kita katakan sama orang Malaysia kan. Adakah yang mengatakan Atuk ini orang Malaysia? Bukan orang Bandan, bukan orang Indonesia. Ada nggak tuh? Ramai juga. Bahkan orang Malaysia pun menyangka tuh ini awalnya orang Malaysia. Jadi sebenarnya pakai pilihan bahasa ini atau ambil bahasa Melayu, tapi bukan bahasa Melayu suku, tapi bangsa. Karena Melayu ini sebenarnya bukan suku. Kalau menurut Atuk, Melayu ini bukan suku. Betul, sungguh. Betul. Melayu ini bangsa. Iya. Karena bangsa Melayu ini tidak di Indonesia ini aja. Banyak negeri-negeri Melayu yang lainnya. Ada Malaysia, Singapura, Brunei, bahkan Taiwan juga banyak bangsa Melayu di sana kan. Jadi di dalam bangsa Melayu ini banyak suku-sukunya. Kan gitu. Banyak suku-sukunya. Jadi kalau kita masuk ke Perlis hari ini, Perlis Berandam. Nah, berbeda bahasa Melayunya. Melayu juga. Kalau ke Kelantan bergeser sedikit saja. Seberang saja kan. Tinggal melangkah sedikit, sampai. Tapi udah berbeda bahasa kita. Beda. Naik mendarat kita lagi ke mana? Ke Sebilah ya. Berbeda. Apalagi kalau kita ke Gebang, ya ke daerah Gebang tuh, apa masuk lagi kita ke Tanjung Pura, ada Besilam, ada di ramai kalau di. Ada lagi tuh yang bahasa Melayu sekarang baru. Jika tanya, "Entah kemana kau?" "Entahlah katanya. Begitu bahasa sekarang. Itu bahasa katanya. Itu bahasa Melayu, itulah Sebilah tadi. Sebilah dia. Kenapa rupae kan gitu. Itu. Ayaholah katanya. Jadi suku-suku banyak. Nah, termasuk juga suku Melayu ini ada di Riau, Pontianak dan lain sebagainya. Dan Atuk justru banyak menambah ilmu tentang Melayu ini ya, karena kita ambil konten ini. Jadi belajar sih sebenarnya kita masih belajar. Banyak saudara bangsa Melayu ini dari Malaysia. Iya. Ngechat telepon dari Singapura, Brunei, banyak yang respon dari sana. Sungguh luar biasa ya perjuangan dari Atuk Labu kita nih ya. Atuk ini kan sekarang udah sukses nih tuh. Pernah tidak ada orang yang mengatakan, Atuk Labu nih sementang udah sukses sombong kali. Diundang tak mau, ditegur tak nyapa. Pernah tuh? Entah, tak tahu kita kan gitu. Kalau yang cakap langsung pastilah tak pernah kita dengar kan gitu. Kalaupun dia nak cakap tuh takkanlah pula dia langsung dengan awak kan gitu kan. Tapi yang jelasnya yang terpenting kalau bagi Atuk ni adalah pada diri kita. Yang penting kita menjaga supaya kita tidak disangka sombong dulu kan. Betul, kan gitu. Betul. Terlepas daripada itu kita sudah bersungguh-sungguh macam mana tidak menjadi orang sombong, macam mana seramah mungkin, macam mana membuka hati dan membuka diri seluas mungkin. Tapi kalau masih ada juga orang cakap sombong, ya itu juga hak dia. Iya. Mungkin kan gitu. Tak mungkin mulut dia awak ngatur, mulut kunci nih ya. Ulang. Karena mungkin saja ketika kita melintas berpapasan, dia panggil kita tak dengar, kan begitu. Betul. Apalagi kalau wamat peka yang lewat dipanggil, mana lah dengar kan gitu kan. Mana Mat? Tengoknya kita. Mana Mat? Udah mati waktu kakang katanya. Tak maya. Belanga kata orang periuk katanya. Kemudian tuh pernah gak di dalam YouTube itu kan ada netizen yang mengatakan tak enak, tak lucu. Pernah gak tuh seperti itu tuh? Kalau katakan tak enak, tak lucu, mungkin kalau dia tengok dan tak paham, mungkin dia tinggal gitu saja ya. Kalau kata tak enak, tak lucu, orang yang sudah nonton gitu, dia tak
tak cakap seperti itu. Tapi mungkin dia akan berikan masukan tentang mungkin tentang pengambilan gambarnya, mungkin tentang kualitas videonya dan lain sebagainya. Itu yang terpenting. Karena kan kita nih, pemilihan kita nih kan suku nih. Betul. Tak semua orang paham. Kan gitu, tak semua orang paham. Jadi kalau yang tak paham, tak akan pula kita nonton. Kan betul. Gitu. Macam mana dia nak menilai tak enak? Iya. Gitu kan. Macam mana dia pula menilai tak bagus, kan gitu. Terkadang begini itu. Yang nontonnya kadang-kadang orang Afrika. Tak ngerti bahasanya apa kata orang nih. Ada juga satu lagi. Dia nonton tak tiba ya otaknya tadi. Dia tak berpikir, tengoknya aja, monoton wajahnya. Tengoknya aja nih. Tidak berpikir. Berak. Ada lagi nih tuh. Mana lebih senang? Konten aturnya banyak kalau aku tengok nih. Ada konten hantu. Ada preman. Mana yang lebih banyak peminatnya, yang hantu apa yang preman tuh? Masing-masing punya apa masing-masing. Konten hantu itu adalah konten-konten awal dulu. Awal tuh ya. Konten awal dulu membangun channel ini kita dengan konten hantu labu dan hantu labi kan gitu kan. Nah, tapi karena faktor apa ya, ada kesulitan tersendiri, ada kelebihan tersendiri kan gitu. Nah, kalau konten hantu tuh kita mesti shooting tuh ambillah malam. Supaya lebih nuansa lebih tepat. Dapat dia tuh ya. Lebih dapat ya. Betul. Gitu kan. Nah, kalau siang-siang hantu terjemuh kan jarang dia kan. Hantu terjemuh matahari kan gitu kan. Nah, itu. Nah, di situ kadang-kadang kesulitan-kesulitannya kan gitu. Sehingga belakangan akhirnya kita ambil konten yang kehidupan sehari-hari ya, jadi manusia. Yang lebih gampang dicerna tuh ya. Kalau dulu di awal-awal konten hantu, karena hantu ini pakai make up hantu. Betul. Itu banyak orang yang pamer dengan kita, menunjukkan film kita tuh. Tengok, udah pernah nonton belum kok film? Film hantu. Katanya orang bukan nih. Katanya dia pamer dengan kita, padahal kita yang main kan gitu kan. Kita diam, senyum saja. Cuma sedih juga dalam hati kan. Tak kenalnya lah aku kan. Tak kenalnya lah aku kan. Kalau begini terus aku jadi hantu, tak ada orang kenal aku nih kan gitu kan. Nah, make up. Terus itu kalau aku diundang-undang macam nih, kan pasti minta hantu pula di podcast. Pasti hantu yang dipinta ya kan gitu. Naya kita. Kan gitu. Tapi tuh cerita tentang hantu ada aku satu judul. Sampai sekarang aku nih masih terpikir, aku nak tidur terpikir, mana pula begini judul, dari mana dapatnya? Ada judul tuh, kuntilanak kemasukan manusia. Cumana, dari mana tuh bisa dapat berpikir itulah judul yang terbaik? Cumana tuh, coba ceritakan dulu tuh. Ya, artinya berpikir terbalik, karena memang konten kita konten terbalik. Konten kita ini kan konten hantu. Hantu yang menceritakan manusia. Kalau biasanya kan kita nih manusia ceritakan hantu. Kemarin aku jumpa hantu kat sana, di sana kesurupan hantu, setan kat sana, ini segala macam kan gitu kan. Nah, ini yang main film kan hantu. Iya. Pastilah pula kita ceritakan manusia kan gitu. Yang kita ceritakan ini kan tingkah laku manusia. Nah, kendalanya kalau manusia kesurupan hantu, kalau aku jadi hantu pasti aku kesurupan manusia kan gitu kan. Jadi kuntilanak lah kesurupan manusia. Gitu. Jadi itu ya, udah terbuka kunci tadi ya. Jadi malam ini bisa tidur nyenyak lah nih. Kemudian tuh ada lagi nih tuh. Atuknya tidak pernah mengikuti acting tuh ya. Jadi bagaimana Atuk bisa membuat acting yang dapat sebagai acting Atuk dapat. Peran mat peka juga dapat. Peran preman juga dapat. Apa tipsnya tuh? Kok bisa dapat peran semua itu? Ya, ada tips sebenarnya. Pertama memang kita ada jiwa kita. Memang dari dulu. Bukan jiwa hantu tadi itu ya? Jadi di sekolah dulu, masa sekolah dulu memang selalu itu ada sanggar di sekolah. Istilahnya sanggar itu buat drama, panggung gitu kan. Kalau di sekolah tuh buat itu, dan aku tuh paling suka. Jadi kalau kawan-kawan tuh mesti ditunjuk, kau ikut ini kan, kau ikut nih ya, kau ikut drama nih ya. Kalau Atuk yang ngajukan diri dia.
Atuk itu yang ngajukan diri, aku ikutlah Pak. Nah, gitu. Kalau tak diajak, tak disuruh, awak yang minta tuh kan gitu kan. Karena kita senang dengan itu, kita senang dengan itu. Jadi alhasil karena mungkin itu ya sudah ada jiwanya sedikit dari itu. Ketika kita tulis naskah, kita ngarang-ngarang segala macam. Nah, enaknya itu, sedapnya, mudahnya itu karena kita sendiri yang mengarang, yang membuat, yang mikirkan, ini jadi Wakmat Peka, ini begini gayanya Wakmat Peka, ini makanya begini, gaya berjalan begini segala macam. Begitu kita actingkan, sudah ada di atas kepala, di dalam kepala kita nih. Berarti langsung ditanamkan loh ya. Itu ya pemirsa ya. Kalau orang zaman dulu begitu, langsung mau muncul ke nama. Tapi kok zaman sekarang tidak. Disuruh, kau ikut nanti ya. Tinggallah Bu, kau ya. Tinggallah dia aja lah Bu. Nah, itu zaman sekarang. Jadi orang zaman sekarang nih perlu ya, udah ada motivasi dari atuk kita nih. Nah, untuk ke depan, ayo munculkan kreativitas Anda. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Oke. Udah berapa video tuh yang atuk upload untuk selama ini? 290 sekian lah ya. Udah 290-an. Bentar lagi 300 tuh ya. 300. Luar biasa emang atuk ya. Atuk kan udah banyak lah orang kenal itu. Orang semualah dari yang orang bawahan, sedang, atasan, udah semua kenal sama Atuk Labu, ya kan? Ada nggak orang yang mengajak Atuk atau petugas partai, yuk ikut partai, calon jadi anggota dewan? Ada nggak tuh? Karena jujur aja ya, zaman sekarang ini kalau kita lihat, siapa yang terkenal, dia yang dinaikkan untuk menjadi anggota dewan. Ini zaman sekarang ya. Kok yang kita lihat dari gravitasi masalah politik ya, ada nggak tuh kira-kira? Banyak aja lah. Nah, pasti banyak aja lah. Dari kalau dari partai, beberapa partai lah yang mengajak. Usahlah, kalau beberapa partai ini banyak partai ya. Bahkan ada yang ya, kita juga pernah diajak, ditawarkan untuk jadi wakil bupati salah satu kabupaten ya, tapi bukan Kabupaten Langkat ya. Kabupaten Luak ya, di luar pada kabupaten. Malah di luar tuh ya? Di luar, tapi karena memang wilayah sana Melayu. Betul. Di daerah itu Melayu, jadi sehingga mereka mungkin karena di daerah itu memang termasuk penonton Atuk itu banyak di sana. Itu kan penonton Atuk Labu itu, karena daerah sana memang Melayu, jadi mereka menganggap ini satu sosok yang memang sudah banyak dikenal oleh masyarakat. Betul. Itu saja sih. Sehingga mereka tawarkan dulu. Kemudian kalau jadi anggota DPRD provinsi, itu ada beberapa partai yang juga menawar. Jadi dia pilihan kita masih tetap dunia hiburan dok ya. Sementara. Iya, sementara. Lebih baik kita membuat masyarakat tertawa daripada membuat masyarakat menangis. Itu dia. Dan juga saya pernah dengar ada masyarakat, teman-teman juga yang konten kreator mengatakan Atuk Labu nih merangkul semua para konten kreator yang ada di Langkat untuk collab. Bahkan saya pernah dengar juga ada bahasa Atuk ini seperti ini, udah nggak usah dibayar, yang penting channel kau naik, mari kita sama-sama berkarya. Betul nggak tuh? Iya. Karena bagi Atuk, prinsip Atuk tak ada saingan di dalam konten kreator itu. Tak ada saingan. Kita semuanya dituntut untuk berkreasi. Jadi saingan dalam konten kreator itu adalah diri kita sendiri, bukan orang lain. Betul. Bukan channel orang. Channel orang itu tidak bisa menjatuhkan channel kita. Iya, tak bisa. Yang ada channel orang itu bisa naikkan channel kita, itu bisa. Kenapa? Karena analistik dan penilaian dari YouTube tuh, laporan dari YouTube tuh yang ada tuh konten yang mendorong penonton Anda, atau channel lain yang mendorong penonton Anda, yang merekomendasikan. Iya. Merekomendasikan penonton untuk menonton video Anda itu ada, tapi tak ada channel yang melarang menonton video Anda itu tak ada. Jadi saingan dalam konten kreator ini adalah diri kita sendiri. Jadi semakin banyak kita berkolaborasi dengan orang lain, belajar dengan orang lain, tukar pikiran dengan konten kreator lain, maka akan semakin menambah wawasan pengetahuan kita.
Kemudian tuh motivasi dong tuh untuk para konten kreator kita yang ada di Kabupaten Langkat, khususnya yang ada di Teluk Haru dan di Pangkalan Berandan itu. Boleh tuh kasih motivasi ke depannya bagaimana. Kan adanya kadang-kadang kan konten kreator baru sampai segini karena dia mau mengejar jam tayang turun, hilang semangatnya tuh. Kan ada seperti itu tuh ya. Jadi boleh kasih motivasi lah tuh sama teman-teman kita yang ada konten kreator supaya lebih bersemangat lagi tuh. Sebenarnya semangat itu bisa muncul bukan dari orang lain, ya, tapi dari diri kita sendiri. Yang pasti harus kita pahamin sebenarnya hari ini peluang apa terbesar untuk yang ada pada diri kita. Oh my God! Wow! Itu dulu yang harus dipahamin. Setelah itu baru kita mengambil peluang itu. Tanpa kita ketahui peluang apa yang bisa kita ambil, yang bisa kita garap, maka kita nggak tahu arah. Salah satunya adalah teknologi. Saat ini kita hidup di tengah-tengah maraknya teknologi. Iya, betul. Perkembangan digital. Handphone yang ada di tangan kita. Hari ini kita tidak tahu bahwasanya teknologi HP yang ada di tangan kita itu adalah dunia. Kita kira handphone itu cuma alat untuk bermedia sosial, main Facebook, YouTube, nonton TikTok, dan main game. Iya. Mungkin itu. Iya, betul. Ya, maka jadilah itu. Tapi kalau kita melihat handphone yang ada di tangan kita itu adalah dunia untuk bisa berkreasi, bisa membangun potensi diri, bisa untuk mendapatkan potensi penghasilan, maka jadi juga itu. Tergantung itu. Ya kan? Hari ini apa yang nggak ada di handphone kita? Hari ini kita mau melihat dunia. Tanya. Mau kita bicara masalah galaksi? Tanya di handphone. Mau bicara masalah daerah apalagi? Mau tahu apa sih? Silakan tanya di handphone kita. Dan semua aplikasi yang ada, teknologi yang ada di dalam HP kita, handphone kita, itu semuanya menawarkan potensi penghasilan. Iya. YouTube, betul. Di YouTube kita dibayar. Dibayar dengan besar. Hari ini ada enggak sekelas pejabat di Indonesia, iya. yang gajinya bisa melebihi pegaji YouTuber Indonesia? Atta Halilintar, misalnya, Mbak Imbong dan sebagainya, yang punya penghasilan miliaran rupiah. Ada enggak? Enggak ada. Ada tuh. Kalau pejabat tuh korupsi tuh. Nah, itu bukan penghasilan. Kalau itu bukan penghasilan, ya kan? Dan itu cukup 1 kali, 2 kali saja. Kalau udah ketangkap selesai gitu. 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali penjara itu. Iya. Dan yang lain lagi, aku tak panik. Facebook. Hari ini Facebook juga menawarkan penghasilan yang besar untuk kita. Ada fanspage ya, halaman yang bisa kita kelola untuk upload video kita, kreasi kita, keterampilan kita, apa saja. Kemudian apa? TikTok juga menawarkan penghasilan. Ya, betul. Instagram juga menawarkan. Banyak sekali. Berapa banyak orang yang sukses dengan Instagramnya. Berapa banyak orang yang bisa sukses dengan TikToknya. Lalu handphone kita hari ini menghasilkan apa? Kan itu pertanyaannya. Ya, padahal kita punya handphone dan punya peluang akses yang sama. Kalau hari ini kita berada di sini, di tempat ini, atau Indonesia kita katakan. Kita punya handphone yang sama, merek yang sama mungkin. Jadi kita punya akses, punya peluang dan kesempatan yang sama. Hanya saja kita punya mindset yang berbeda dalam memanfaatkan itu. Handphone Bang Nanda, handphone Bang Nanda mungkin jauh lebih canggih dari handphone saya. Jauh bisa lebih cepat menangkap sinyal dan informasi apapun. Tapi ketika digunakan ke hal yang salah. Handphone saya memulai channel ini itu dengan handphone pinjaman, karena waktu itu saya nggak punya HP Android, belum punya HP Android. Jadi saya dipinjemin sama kawan, itu handphone dengan 1,5 giga. Berarti rendah. Ya, itu cukup. Kalau zaman sekarang udah paling rendah tuh ya. Udah paling rendah, udah yang jadul kali lah, karena itu memang HP sisa punya anaknya yang nggak mau dipakai lagi. Anak-anaknya minta upgrade yang lebih itu, jadi itu HP 1,5 giga itu tidak dipakai, gitu ya. Itulah dipinjamkan sama saya sama bapaknya, gitu kan. Itulah yang saya gunakan. Sehingga di film-film saya yang dulu itu ya hanya beberapa menit saja. Kenapa? Kalau kita ambil video panjang sedikit aja udah nggak mampu.
harus hapus file yang ada, gitu. Nah, dengan itulah saya gunakan. Saya nggak tahu tripod untuk penyangga. Saya nggak punya kawan tim yang megangin HP saya. Saya gunakan apa? Saya gunakan bambu, saya gunakan pokok sawit, batang sawit, saya gunakan tiang jemuran dan lain sebagainya untuk macakkan HP saya. Gitu kan. Apa yang dalam saya semuanya ada. Saya waktu itu tidak punya kawan untuk diajak. Saya sudah tulis naskah, harus diperankan oleh 3 atau 4 orang. Ya, saya harus cari orang. Saya coba awalnya saya coba juga cari orang, ajak kawan, yuk main ini kita segala macam. Tapi ya kita akan kecewa. Oh iya jam berapa, jam sekian, kita tunggu kering tak datang. Begitu juga besok lagi. Akhirnya saya berpikir, siapa sih orang yang punya semangat yang sama dengan saya? Siapa sih punya orang yang punya impian yang sama dengan saya, punya waktu yang sama dengan saya? Nggak ada, kecuali saya sendiri. Kan gitu? Iya, kecuali saya sendiri. Oleh karena itu, maka jangan timpakan ini pada orang lain. Kerjakan sendiri. Itulah makanya kenapa muncul wakmat pekak saya, talib saya, labu saya, labi saya. Karena dari kondisi yang nggak ada. Itu saya manfaatin gitu loh. Saya tidak mau berhenti karena kekurangan itu. Gitu. Saya harus terus gerak, saya harus terus jalan gitu kan. Dan alhamdulillah, saya berpegang kepada apa kata Ibu Santosa itu. Bahwasanya tidak ada orang yang tidak sukses di muka bumi ini. Yang ada adalah orang yang berhenti sebelum sukses. Betul. Ya. Maka mustahil kita nggak bisa. Mustahil. Kita pasti bisa. Kalau dalam agamanya itu manjada wajada, siapa bersungguh-sungguh pasti mendapat. Dan itu janji Tuhan. Kenapa nggak kita coba maksimalin? Saya tahu Bang Nanda punya channel lama. Saya tahu Bang Nanda punya channel lama gitu. Nah, hanya saja kenapa kok sampai sekarang belum sukses gitu ya? Iya, betul loh. Ya, bukan salah channelnya, bukan salah YouTube-nya, dan bukan salah penonton, gitu loh. Kita hari ini kan membuat channel, bangun channel. Kita mengeluh gitu, kenapa nggak ada orang yang mau subscribe? Lalu kita mau salahkan orang? Betul. Subscribe itu kan orang yang tertarik hatinya untuk menjadi pelanggan kita. Lalu mau kita paksa? Nggak bisa, kita punya saudara banyak, apalagi guru ya. Guru SMK nih. Ini berapa orang siswa di sini? Bisa saja nih Bang Nanda suruh nih murid-murid yang punya handphone. Buka punya Bapak, subscribe ya. Subscribe ya. Oke, mungkin karena mereka murid kita, mereka bisa ikutin. Mereka subscribe sehingga naik. Cukup katanya. Setelah itu, apakah mereka dipastikan menonton dan menunggu tayangan kita? Ya, betul. Enggak kan? Enggak. Oleh karena itu maka bukan itu dia jawabannya kan gitu kan. Bukan itu. Saya dari awal pertama untuk mendapatkan subscriber 1 hari 1 ya. 1 hari 1, 1 hari 2 itu luar biasa. Saya 4 bulan pertama itu cuma 360 subscriber. Saya dapat 360 subscriber. Kalau jam viewers penonton saya itu saya dapat 100 orang aja nonton video saya dalam waktu 3 bulan 4 bulan itu udah macam lebaran Idul Fitri itu dah. Senangnya itu saya akan share ke Facebook. Ya betul. Alhamdulillah. Gitulah ya kan. Nah, itu untuk dapatkan itu. Jadi kita tonton 25 orang saja dalam 1 minggu itu senang kita dah luar biasa waktu. Dan kita terus buat itu. Saya nggak peduli apakah dalam 1 tahun ini saya akan dapatkan 4.000 jam tayang atau 1.000 subscriber. Saya nggak peduli. Sampai akhirnya masuk ke bulan kelima, bulan yang kelima. Nah, tiba-tiba salah satu video yang nomor 2, kedua saya buat dulu. Video kedua. Nah, itu viral. Gitu ya. Satu video itu viral. Dan itu orang lain saya nggak sadarin itu video saya itu viral karena di media orang lain yang memviralkan. Itu video yang mana tuh? Video yang hantu juga tuh ya? Video hantu yang di togel dulu. Iya betul, togel yang di pokok pisang. Iya, di pokok pisang gitu. Siang. Jadi pada waktu itu tiba-tiba karena saya udah dikabarin teman baru saya periksa. Dalam 2-3 hari subscriber saya sudah mencapai 40.000. Luar biasa tuh. 40-an ribu waktu itu. Dalam 2-3 hari. Padahal dalam 4 bulan kita nunggukan. Nunggukan itu Pak susah. Nah, kalau jam tayang saya itu sudah puluhan ribu jam gitu. Dari 4.000 yang dipinta. Artinya apa? Artinya Allah juga nggak akan pernah biarkan kita bekerja terus tanpa hasil.
dia akan melihat usaha kita. Dia akan melihat usaha. Itu yang mungkin belum kita lakukan hari ini. Iya, betul. Jadi itu ya berbisa ya, kita udah banyak cekap-cekap dari Atuk. Intinya ketika kita mulai dari awal tiada berhenti ya, terus bekerja akan menerima hasil. Itu mungkin tuh ya. Iya. Begitu, terima kasih tuh udah bergabung bersama kita di cakap-cakap di channel Ahoy. Iya. Yang hari ini Atuk Labu dengan memakai tanjaknya, yang berarti inilah bumi yang dipijak, langkat Melayu. Sungguh luar biasa. Terima kasih tuh. Satu tuh untuk pemirsa tuh, jangan lupa lu katakan like, komen, dan subscribe itu. Nah, dengan bahasa Atuk Labu kita nih. Ya. Jadi buat semua pemirsa untuk channel Ahoy Cakap-Cakap hari ini jangan lupa terus dukung ya, dan tonton, saksikan setiap tayangan dan kontennya. Pasti akan menarik, semakin hari akan semakin menarik dengan pembicaraan dan tamu-tamunya. Ya, like, subscribe, and komen yang positif di Ahoy Channel, dan juga jangan lupa juga tetap ikutin, tonton, buka, subscribe, like di channel Atuk Labu. Dan satu lagi, channel Atuk yang terbaru, ada Jawa Medan Channel, ya. Nah, oke, terima kasih tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di warahmatullahi wabarakatuh. SMA DP Cakap-Cakap. Ahoy!